Sejarah sering kita anggap sebagai catatan objektif tentang masa lalu. Sesuatu yang sudah selesai, final, dan tak bisa diganggu-gugat. Namun kenyataannya, sejarah bukanlah rekaman murni. Ia adalah hasil seleksi. Setiap peristiwa besar di masa lalu selalu melibatkan konflik, perang, perebutan kekuasaan, jatuh, dan bangunnya peradaban. Dan dalam setiap konflik itu, selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Masalahnya, sejarah hampir selalu ditulis oleh mereka yang menang. Bukan karena mereka paling benar, melainkan karena merekalah yang bertahan, yang memiliki kekuasaan, dan yang mengendalikan narasi. Ketika sebuah kerajaan runtuh, bukan hanya istananya yang hancur. Bahasanya hilang, tulisan-tulisannya dibakar, kepercayaannya dianggap sesat, dan pencapaiannya perlahan dilupakan. Yang tersisa hanyalah versi cerita dari pihak penakluk. Dalam banyak kasus, peradaban yang kalah tidak benar-benar hilang karena lemah, melainkan karena kalah perang atau kalah dalam perebutan pengaruh. Namun dalam buku sejarah, kekalahan itu sering disederhanakan. Diceritakan seolah mereka memang terbelakang, primitif, atau tak berarti. Padahal, kita tidak pernah benar-benar mendengar cerita dari sisi mereka. Sejarah lalu berubah dari catatan peristiwa menjadi alat legitimasi. Legitimasi kekuasaan, legitimasi ideologi, legitimasi siapa yang dianggap maju, dan siapa yang dianggap tertinggal. Jika kita menelusuri lebih dalam, banyak peradaban besar yang hanya disebut sekilas, padahal jejaknya masih ada. Struktur bangunan sistem sosial, hingga pengetahuan yang sulit dijelaskan. Namun karena mereka tidak menjadi bagian dari garis utama kekuasaan dunia, cerita mereka dikeluarkan dari narasi besar sejarah manusia. Dan disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah sejarah yang kita pelajari benar-benar menceritakan semua yang terjadi? Ataukah hanya menceritakan apa yang diizinkan untuk diingat? Perlu dipahami, ini bukan berarti sejarah resmi adalah kebohongan total. Namun ia adalah versi yang disederhanakan, dibersihkan dari hal-hal yang dianggap mengganggu narasi utama. Karena sejarah yang terlalu kompleks, terlalu banyak pertanyaan, atau terlalu banyak ketidaksesuaian akan sulit dikendalikan. Maka yang tersisa adalah cerita yang rapi, dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Dengan pemenang yang heroik, dan yang kalah sebagai catatan kaki. Padahal, di balik setiap catatan kaki itu, tersembunyi peradaban dengan pengetahuan, teknologi, atau cara pandang yang tidak cocok dengan sejarah versi resmi. Dan ketika sebuah cerita tidak cocok, bukan berarti ia salah. Ia hanya tidak diizinkan untuk bertahan. Sejarah, pada akhirnya, bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah tentang siapa yang berhak menentukan kebenaran. Dan selama manusia masih memegang kekuasaan, sejarah akan selalu menjadi medan pertempuran antara apa yang terjadi dan apa yang ingin diingat. Jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak sejarah yang hilang bersama mereka yang kalah? Siapa yang menentukan apa yang disebut sejarah? Untuk memahami bagaimana sejarah dibentuk, kita perlu terlebih dahulu memahami satu hal mendasar. Sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan hasil dari proses kurasi. Dalam dunia akademik, sejarah disusun berdasarkan sumber, dokumen tertulis, artefak, catatan arkeologis, dan kesaksian yang dianggap kredibel. Namun pertanyaannya bukan hanya apa sumber yang digunakan, melainkan siapa yang menentukan sumber mana yang sah dan mana yang tidak. Sejak awal peradaban, kontrol terhadap penulisan sejarah hampir selalu berada di tangan kelompok elit, penguasa politik, institusi keagamaan, atau struktur kekuasaan yang dominan. Di Mesir kuno, prasasti hanya memuat kemenangan Firaun. Di Romawi, sejarah ditulis untuk mengagungkan negara. Di Eropa abad pertengahan, sejarah disaring melalui kepentingan gereja dan kerajaan. Pola ini berulang di hampir semua peradaban besar. Ketika sebuah kekuasaan runtuh dan digantikan oleh yang baru, hal pertama yang dilakukan bukan hanya menguasai wilayah, tetapi juga menguasai ingatan kolektif. Nama raja dihapus, simbol dihancurkan, catatan lama disalin ulang dengan penekanan dan interpretasi yang berbeda. Dalam banyak kasus, sejarah bahkan ditulis ulang beberapa generasi setelah peristiwa terjadi. Ketika saksi hidup sudah tidak ada, dan narasi alternatif tak lagi memiliki pembela. Disinilah muncul konsep penting dalam kajian sejarah modern, hegemoni narasi. Hegemoni narasi adalah kondisi ketika satu versi cerita menjadi begitu dominan, hingga versi lain dianggap tidak ilmiah, tidak relevan, atau bahkan berbahaya. Bukan karena bukti alternatif tidak ada,
melainkan karena ia tidak sesuai dengan kerangka berpikir yang telah disepakati. Kerangka berpikir ini disebut paradigma, dan paradigma menentukan apa yang boleh diteliti, apa yang boleh diajarkan, dan apa yang sebaiknya diabaikan. Jika sebuah temuan tidak cocok dengan paradigma, respon pertama bukanlah penyelidikan lanjutan, melainkan skeptisisme ekstrem. Bukan skeptisisme ilmiah yang sehat, tetapi penolakan sistemik. Dalam dunia akademik, seorang peneliti tidak hanya berhadapan dengan data, tetapi juga dengan institusi, universitas, jurnal, pendanaan, dan reputasi profesional. Ketika sebuah penelitian menantang narasi besar, risikonya tidak kecil. Bukan hanya ditolak, tetapi bisa dikucilkan. Akibatnya, banyak peneliti memilih jalur aman, menguatkan apa yang sudah diterima, bukan mempertanyakan fondasinya. Dan disinilah sejarah menjadi stabil, tetapi juga stagnan. Bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, melainkan karena pertanyaan tertentu tidak lagi diajukan. Hal ini tidak berarti seluruh sejarah resmi salah. Sebagian besar data yang kita miliki valid dan berharga. Namun yang jarang dibahas adalah berapa banyak data yang tidak pernah sampai ke meja diskusi. Artefak yang tak bisa dikategorikan, struktur yang terlalu maju untuk masanya, atau teks yang bertentangan dengan kronologi resmi. Dalam banyak kasus, temuan-temuan ini diberi label anomali, kesalahan interpretasi, atau out of context, label yang secara halus meminggirkan, tanpa perlu benar-benar menjelaskan. Sejarah, dengan demikian, bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi tentang batas pengetahuan yang diizinkan. Dan selama batas itu ditentukan oleh struktur kekuasaan, sejarah akan selalu mencerminkan kepentingan zamannya, bukan sepenuhnya kebenaran masa lalu. Jika sejarah ditentukan oleh institusi, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan siapa yang diuntungkan oleh versi sejarah yang bertahan. Anomali arkeologi dan masalah kronologi sejarah. Dalam kajian arkeologi modern, sejarah manusia disusun berdasarkan kronologi, urutan waktu yang ditentukan melalui kombinasi metode ilmiah seperti stratigrafi, tipologi artefak, dan penanggalan absolut. Secara teori, sistem ini memberikan kerangka yang rapi. Manusia berburu dan meramu, lalu bertani, kemudian membangun peradaban kompleks, dan akhirnya memasuki era industri. Namun dalam prakteknya, kerangka ini tidak selalu berjalan mulus. Arkeologi tidak hanya menghasilkan jawaban, tetapi juga menghasilkan anomali. Anomali adalah temuan yang tidak sesuai dengan urutan kronologi yang telah disepakati, dan jumlahnya tidak sedikit. Metode penanggalan paling umum, seperti radiokarbon, memiliki batasan teknis. Ia bergantung pada asumsi tingkat karbon di atmosfer yang relatif stabil. Ketika kondisi lingkungan masa lalu berbeda, hasil penanggalan bisa meleset hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selain itu, metode ini hanya berlaku untuk material organik. Batu, logam, dan struktur besar harus ditentukan usianya secara tidak langsung melalui konteks stratigrafi. Dan disinilah masalah sering muncul. Ada banyak struktur megalitik yang ditemukan berada pada lapisan tanah jauh lebih tua dibandingkan perkiraan usia teknologi pembangunnya. Dalam kerangka resmi, struktur semacam ini biasanya dijelaskan sebagai hasil aktivitas budaya sederhana yang kebetulan mampu mengorganisir tenaga besar. Namun penjelasan ini tidak selalu menjawab tingkat presisi, perencanaan, dan kompleksitas teknik yang terlibat. Contohnya, pemotongan batu dengan sudut presisi tinggi, penyelarasan astronomis, dan transportasi material berat tanpa jejak alat logam yang memadai. Dalam kronologi resmi, teknologi tersebut baru muncul jauh setelahnya. Ketika anomali semacam ini muncul, pendekatan yang diambil seringkali defensif, bukan dengan memperluas model kronologi, melainkan dengan menyesuaikan interpretasi agar tetap cocok dengan kerangka yang ada. Ini dikenal sebagai model fitting, bukan model testing. Dalam sains ideal, data seharusnya membentuk teori. Namun dalam praktek sejarah, seringkali teori menentukan bagaimana data dibaca. Masalah berikutnya adalah keterbatasan data itu sendiri. Arkeologi bekerja dengan sampel yang sangat kecil dibandingkan keseluruhan masa lalu manusia. Sebagian besar situs belum digali, sebagian lagi hancur oleh waktu, alam, atau pembangunan modern. Artinya, apa yang kita sebut sebagai sejarah manusia sebenarnya disusun dari potongan kecil yang tersisa, bukan gambaran utuh. Namun potongan ini sering diperlakukan seolah-olah mewakili keseluruhan. Ketika sebuah situs ditemukan dan tidak sesuai dengan kronologi resmi, ada beberapa kemungkinan penjelasan. Kesalahan penanggalan, kesalahan konteks, atau kesalahan asumsi awal. Namun opsi terakhir, bahwa kronologi kita sendiri yang perlu direvisi,
adalah yang paling jarang dipilih. Revisi kronologi bukan sekadar masalah ilmiah. Ia berdampak pada narasi besar tentang asal-usul peradaban, perkembangan teknologi, dan bahkan identitas budaya. Menggeser satu tanggal bisa mengguncang keseluruhan struktur sejarah. Karena itu, banyak anomali akhirnya ditempatkan dalam kategori belum dapat dijelaskan, lalu secara perlahan menghilang dari diskusi publik. Bukan karena telah diselesaikan, melainkan karena tidak sesuai dengan cerita yang sudah mapan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, dengan teknologi pemindaian bawah tanah, analisis isotop, dan pemodelan digital, jumlah anomali justru semakin bertambah. Dan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam arkeologi modern. Apakah kita sedang menyempurnakan sejarah manusia, atau justru mempertahankan versi yang terlalu sempit untuk menampung semua bukti? Jika kronologi adalah tulang punggung sejarah, maka setiap anomali bukan gangguan, melainkan sinyal bahwa struktur itu mungkin belum lengkap. Jika anomali arkeologis hanya muncul 1 atau 2 kali, ia bisa dianggap pengecualian, kesalahan pengukuran, konteks yang keliru, atau interpretasi yang terlalu jauh. Namun ketika pola yang sama muncul di berbagai belahan dunia, dalam konteks budaya yang tidak saling terhubung, maka anomali tidak lagi berdiri sendiri. Ia berubah menjadi pertanyaan struktural. Struktur megalitik dengan tingkat presisi tinggi muncul di wilayah yang berbeda. Pada periode yang menurut kronologi, belum memungkinkan teknologi semacam itu berkembang. Penyelarasan astronomis yang akurat, perencanaan skala besar, dan pemahaman matematika yang implisit muncul berulang kali dalam budaya yang secara geografis terpisah. Dalam ilmu sejarah, kemunculan pola lintas budaya biasanya menunjukkan salah satu dari 2 hal: kontak yang tidak tercatat, atau warisan pengetahuan yang lebih tua. Namun kedua kemungkinan ini menantang model sejarah linear yang selama ini kita terima. Jika memang pernah ada jaringan pengetahuan global, atau peradaban yang lebih awal dengan tingkat organisasi tinggi, maka ia harus ditempatkan sebelum titik awal peradaban resmi. Dan inilah bagian yang paling problematis. Menempatkan peradaban maju lebih awal dari kronologi berarti mengakui bahwa sejarah manusia tidak selalu bergerak secara progresif dan naik. Bahwa mungkin pernah ada puncak, lalu kemunduran, dan kemudian kebangkitan kembali. Konsep ini bukan hal baru. Dalam kajian sejarah kuno, banyak kebudayaan memiliki narasi tentang zaman keemasan yang hilang, bencana besar, dan pengetahuan yang terfragmentasi. Namun narasi-narasi ini sering ditempatkan dalam kategori mitos, bukan sebagai sumber data awal. Padahal dalam studi modern, mitos seringkali mengandung informasi historis yang terdistorsi, bukan sepenuhnya fiktif. Ketika data arkeologi dan tradisi lisan menunjukkan arah yang sama, mengabaikan salah satunya bisa berarti kehilangan konteks penting. Di titik ini, pertanyaan tidak lagi terbatas pada bagaimana struktur ini dibangun, tetapi oleh siapa, dan dalam kerangka peradaban seperti apa. Jika sebuah peradaban pernah ada, namun tidak tercatat secara resmi, kemungkinan besar bukan karena ia kecil atau primitif, melainkan karena jejaknya tidak sesuai dengan narasi yang diwariskan. Sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis, tetapi juga tentang apa yang hilang di antara baris-baris catatan. Dan di antara celah itulah, muncul satu hipotesis yang terus berulang dalam diskusi lintas disiplin, bahwa sebelum peradaban yang kita kenal, pernah ada masyarakat kompleks yang jejaknya terhapus oleh waktu, bencana alam, atau transisi kekuasaan global. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai bagian dari sejarah manusia yang belum sepenuhnya dipahami. Jika anomali adalah retakan dalam kronologi, maka mungkin yang tersembunyi di baliknya bukan kesalahan kecil, melainkan sisa dari cerita yang jauh lebih tua. Peradaban yang hilang dari catatan resmi. Ketika kita berbicara tentang peradaban yang hilang, yang dimaksud bukan sekedar kota runtuh atau kerajaan yang kalah perang. Yang sedang kita bicarakan adalah sesuatu yang lebih mendasar. Peradaban yang tidak pernah benar-benar masuk ke dalam catatan resmi sejarah. Bukan karena ia tidak ada, melainkan karena keberadaannya tidak sesuai dengan kerangka waktu dan model perkembangan manusia yang telah lama diterima. Dalam arkeologi modern, terdapat banyak situs yang secara teknis ada, namun secara konseptual tidak nyaman. Struktur yang terlalu presisi, terlalu besar, atau terlalu tua untuk ditempatkan dalam kronologi resmi. Situs-situs ini sering diberi label anomali, belum dapat dijelaskan, atau out of place. Label tersebut terdengar netral, namun sesungguhnya menandai satu hal. Ketidakcocokan, contoh paling jelas terlihat pada bangunan megalitik global. Blok batu raksasa yang dipotong dengan tingkat presisi tinggi, disusun tanpa perekat, dan bertahan ribuan tahun di zona gempa aktif. Teknologi semacam ini bahkan menantang standar teknik modern. Namun ketika usia struktur tersebut didorong,
mundur melewati batas peradaban resmi, narasi sejarah mulai goyah. Untuk mempertahankan kronologi, muncul asumsi bahwa manusia purba memiliki kemampuan luar biasa tanpa sistem teknologi yang jelas. Sebuah penjelasan yang secara ilmiah justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Di titik inilah muncul satu hipotesis alternatif yang semakin sering dibahas dalam kajian lintas disiplin, bahwa sebelum peradaban agraris yang kita kenal, pernah ada masyarakat kompleks dengan pengetahuan teknik, astronomi, dan organisasi sosial yang maju. Bukan masyarakat primitif yang berevolusi perlahan, melainkan peradaban yang telah mencapai puncak tertentu, lalu mengalami kehancuran besar. Kehancuran ini bisa disebabkan oleh banyak faktor: perubahan iklim ekstrim, bencana geologi global, atau peristiwa kosmik. Dan setelah kehancuran itu, yang tersisa hanyalah fragmen, struktur batu, mitos, dan simbol-simbol yang kehilangan konteks aslinya. Inilah mengapa banyak budaya kuno memiliki cerita yang hampir serupa, tentang banjir besar, tentang manusia sebelum manusia, tentang zaman keemasan yang berakhir tiba-tiba. Dalam kajian sejarah konvensional, kisah-kisah ini sering dianggap alegori. Namun dalam pendekatan modern, mitos justru dipahami sebagai bentuk memori kolektif jangka panjang. Memori yang bertahan ketika catatan tertulis belum ada atau telah hancur. Jika hipotesis ini benar, maka sejarah manusia bukanlah garis lurus dari primitif ke modern, melainkan siklus, membangun, mencapai puncak, runtuh, dan membangun kembali. Dan disinilah Nusantara mulai memasuki percakapan global. Wilayah ini berada di zona tektonik aktif, jalur perdagangan kuno, dan titik pertemuan budaya besar dunia. Secara geologis, Nusantara mengalami perubahan besar dalam skala waktu ribuan tahun. Naiknya permukaan laut, letusan supervulkan, dan pergeseran daratan berpotensi menenggelamkan jejak-jejak peradaban lama. Banyak wilayah yang kini berada di bawah laut, dulunya merupakan daratan luas. Jika sebuah peradaban pernah berkembang di sana, maka kehancurannya tidak akan meninggalkan banyak catatan konvensional. Yang tersisa hanyalah cerita rakyat, nama tempat, dan simbol yang tampak terputus. Menariknya, banyak tradisi lokal di Indonesia tidak berbicara tentang awal peradaban, melainkan tentang kedatangan kembali. Tentang manusia yang menemukan kembali pengetahuan lama, bukan menciptakannya dari nol. Dalam konteks ini, candi, punden berundak, dan struktur batu kuno bisa dilihat bukan sebagai permulaan, melainkan sebagai sisa-sisa, bukan bukti kelahiran peradaban, melainkan jejak dari sesuatu yang lebih tua. Namun karena kerangka sejarah modern dibangun di atas asumsi tertentu, jejak-jejak ini sering dipisahkan dari kemungkinan asal-usulnya. Bukan karena bukti tidak ada, melainkan karena implikasinya terlalu besar. Mengakui adanya peradaban yang hilang, berarti meninjau ulang asal-usul manusia modern, struktur kekuasaan awal, dan arah perkembangan sejarah. Dan inilah alasan mengapa topik ini selalu berada di wilayah abu-abu. Tidak sepenuhnya ditolak, namun jarang dibahas secara terbuka. Jika peradaban bisa hilang tanpa catatan, maka yang kita sebut awal sejarah mungkin hanyalah kelanjutan dari cerita yang jauh lebih lama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ada bagian dari cerita ini yang jarang dibahas di tempat lain, silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Hidden First ID agar kamu tidak melewatkan pembahasan selanjutnya.